Kan pergerakan ya? Iya, Bu. Referensinya sudah dibaca semua, ada 3 referensi di situ ya. Sudah dibaca belum? Sudah, Bu. Referensi pertama tentang apa? Ada yang bisa menjelaskan? Hasilnya bagaimana? Kesimpulannya apa? Atau hasilnya apa yang didapat dari situ? Kalau dari situ ada tahap-tahap pada pemodelan transportasi. Itu yang pertama itu menentukan batas-batas wilayah studi dan sistem zonanya. Kemudian ada sebaran pergerakan, pemilihan moda. Yang keempat ada pemilihan rute. Dan udah Bu, sampai 4 sampai pemilihan rute. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Kesimpulannya apa? Izin menambahkan, Bu. Ya. Jadi dari kesimpulan yang bisa diambil dari referensi yang pertama itu kan, pertama melakukan simulasi membandingkan setelah adanya simulasi pembangunan LRT kedua halang itu, pola pergerakan perjalanannya itu berubah menjadi 4 titik pusat, yaitu ada di Kelurahan Kedua Halang, Kelurahan Tanah Baru Bogor Utara, dan Kelurahan Cibogor, serta Kelurahan Babakan Bogor Tengah, begitu Bu, untuk kesimpulan. Ya. Jadi bangkitan dan tarikannya meningkat atau tidak? Iya Bu, menimbulkan tarikan dan bangkitan baru di wilayah Bogor akibat adanya pembangunan LRT. Ya. Oke, sudah jelas kan ya tahapannya? Jadi secara umum tahapannya adalah seperti itu. Sehingga nanti kalau di situ kan dilihat ada desire line ya, garis keinginan. Garis keinginan tahun 2025, kemudian tahun 2030. Di mana kalau dilihat sekilas tahun 2030 itu lebih padat ya. Gitu. Jadi desire line itu menggambarkan berapa jumlah pergerakan. Oke. Referensi 2. Apa yang dapat dari situ? Yang bisa menjelaskan referensi 2? Izin menjawab, Bu. Kalau yang referensi 2 itu kan dia menganalisis model bangkitan yang ada di Gorontalo. Itu apa namanya? Untuk tarikan pergerakannya itu sendiri itu berupa moda pengantar siswa kayak mahasiswa terus dan masyarakat di kota Gorontalo. Adapun pengaruhnya itu di antaranya itu ada sekolah gitu, kampus dan mall. Dari model model terbaik untuk meramalkan tarikan pergerakan itu nanti didapat fungsi Y, di mana dengan nilai R-nya itu ada nilainya juga, dengan juga didapat fungsi untuk menghitung model terbaik untuk meramal bangkitan pergerakan moda penjemput sekolah, kampus, dan mall gitu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan?
Izin menambahkan, Bu. Ya, Terus silakan. baik, untuk selain itu tadi yang mempengaruhi dari pergerakan ini antara tarikan itu yaitu, mulai dari apa namanya, dipengaruhi oleh luas lokasi, terus luas ruangan dan juga, perbandingan antara, mahasiswa, siswa, dan jumlah gurunya, Bu. Sekian. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Didapatkan model terbaik ya untuk meramalkan ya. Ya betul Bu, didapat model model terbaik Pak. Terbaik ya. Model tuh dalam bentuknya adalah persamaan ya. Ya betul Bu. Oke. Yang ketiga, referensi ketiga tentang apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Anda. Kalau yang ketiga itu tentang bangkitan di wilayah Surabaya Utara, terus distribusi yang di wilayah Surabaya Utara, dan matrik distribusi di wilayah Surabaya Utara. Gitu sih, Bu. Oke. Ada tambahan yang lainnya? Izin menambahkan, Bu. Ya, Aldo. Untuk di referensi ketiga itu, untuk hasilnya itu jumlah bangkitan, besarnya trip distribution untuk berapa kendaraan, lalu terakhir itu besar trip distribution matriknya di tahun 2015 di wilayah Surabaya Utara itu berapa kendaraan gitu, Bu. Mungkin cukup. Ya. Jadi prediksi asal tujuan ya, matrik asal tujuan perjalanan atau trip distribution ya. Untuk untuk semua jenis kendaraan ya. Baik mobil pribadi, sepeda motor maupun moda angkutan umum. Oke. Kemudian selanjutnya kita bahas dulu tugas Anda ya, tugas 4. Silakan yang mau menampilkan yang belum pernah ya. Boleh Bu sama saya. Dia belum pernah dia. Belum Bu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Kurnia. Sebelumnya saya izin mempresentasikan tentang materi yang sebelumnya, karena berkaitan dengan materi yang akan saya bahas, yaitu interaksi tata guna lahan dengan jaringan jalan. Dimulai dari sejarah Kota Cirebon. Kota Cirebon adalah kota yang berada di pesisir Laut Jawa dengan populasi penduduk, aktivitas sosial dan ekonomi, serta tata guna lahannya itu relatif lebih padat. Dengan letaknya yang sangat strategis, yaitu di persimpangan antara Jakarta, Bandung, dan Semarang, Kota Cirebon ini mempunyai potensial yang baik dalam segala bidang. Di antaranya itu ada bidang pendidikan, pusat perbelanjaan, perhotelan, maupun wisata. Selanjutnya itu ada peta wilayah Kota Cirebon. Bisa dilihat pada gambar, Kota Cirebon ini berada di pesisir Laut Jawa. Ini ada tata guna lahan. Di Kota Cirebon ini sudah dipenuhi oleh permukiman penduduk. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Selanjutnya itu ada lokasi yang ditinjau. Lokasinya itu berada di Jalan Raden Ajeng Kartini dengan lebar jalannya itu 9 meter. Kecepatan rencana paling rendahnya itu 40 km per jam. Dengan fungsi jalannya itu kolektor primer.
berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021. Selanjutnya ke materi yang akan kita bahas. Ada penentuan zona. Di sini saya mengambil zona tata guna lahan. Yang berwarna biru ini adalah permukiman, yang berwarna merah ini adalah pusat pendidikan, yang berwarna kuning ini adalah pusat perbelanjaan, warna hijau adalah pusat wisata, dan yang warna pink ini adalah tempat kerja. Selanjutnya adalah sebaran pergerakan berdasarkan tujuan. Terbagi menjadi 4, ada pusat pendidikan, perbelanjaan, wisata, dan tempat kerja. Untuk pusat pendidikan sendiri itu dari permukiman Jalan Pancuran, untuk ke pusat pendidikan itu ada SMA 1 Cirebon, SMA 6 Cirebon, SMP 1, dan SMP 2 Cirebon. Selanjutnya ada pusat perbelanjaan, yaitu dari permukiman Jalan Pancuran bisa ke Gerage Mall Cirebon dan CSB Mall Cirebon. Kemudian yang ketiga itu ada pusat wisata dari permukiman Jalan Pancuran ke alun-alun Kota Cirebon dan ke Taman Ade Irma Waterland. Dan yang terakhir itu ke tempat kerja dari permukiman Jalan Pancuran ke PT Taspen Persero dan ke kantor Pengadilan Negeri Cirebon. Selanjutnya sebaran pergerakan berdasarkan waktu pergerakan. Ada jam sibuk dan jam tidak sibuk. Untuk jam sibuknya ini relatif lebih padat pusat pekerjaan. Contoh pendidikannya itu masih di SMA 1, SMA 6, SMP 1, SMP 2 Cirebon. Pekerjaannya itu di PT Taspen dan kantor Pengadilan Negeri Cirebon. Dan untuk jam tidak sibuknya itu relatif lebih padat ke lokasi pusat perbelanjaan dan juga pusat wisata. Perbelanjaan contohnya Gerage dan CSD, sedangkan wisatanya itu di alun-alun Kota Cirebon dan Taman Ade Irma Waterland. Selanjutnya adalah sebaran pergerakan berdasarkan jenis waktu pergerakan. Untuk yang pertama itu ada tingkat kepemilikan kendaraan. Untuk jenis kendaraannya itu ada sedan, jeep, minibus, bus, mikrobus, truk, pick up, alat berat, dan sepeda motor. Dengan pemiliknya itu ada untuk pribadi, untuk dinas, dan juga untuk umum. Dengan total jumlah keseluruhan jenis kendaraan itu sebesar 172,781. Dan untuk jumlah penduduknya, jumlah penduduk di Kota Cirebon itu sebesar 333,303 jiwa. Dan jumlah penduduk dalam satu kecamatannya itu di Kecamatan Kejaksan, kebetulan Jalan R.A. Kartini itu termasuk Kecamatan Kejaksan, yaitu sebesar 46,300 jiwa. Sedangkan tingkat pendapatannya itu ada yang bekerja, ada yang pengangguran, ada yang bersekolah, ada yang mengurus rumah tangga, dan yang lainnya. Dan untuk total jiwanya itu ada 200.407,804 jiwa. Kemudian itu ada untuk pemilihan modanya. Di Kota Cirebon ini ada untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Untuk kendaraan pribadi sendiri itu terdapat mobil, sepeda motor, dan juga sepeda. Sedangkan untuk kendaraan umumnya itu ada ojek online, angkutan kota atau angkot, beca, dan serta bus. Selanjutnya itu ada pemilihan rute perjalanan. Dibagi menjadi 2, yaitu ada kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kalau jika menggunakan kendaraan pribadi, pemilihan rute yang dipilih itu biasanya menggunakan jalan utama yang tercepat, yaitu dari Jalan Kartini, Wahidin, Tuparef, dan juga Jalan Cipto. Sedangkan untuk kendaraan umumnya itu biasanya pemilihan rutenya itu telah ditetapkan. Contohnya itu kayak pemilihan rute pada angkot yang sudah ditetapkan, yaitu biasanya dari Jalan Kartini ke Jalan Siliwangi, Jalan Kerucuk, dan Jalan Kanggeraksan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tugasnya itu apa ya kemarin ya? Sebaran ini Bu, sebaran pergerakan, pemilihan moda, dan pemilihan rute. Oh iya, langsung 3 gitu ya? Iya Bu, tahap-tahap pemilihan.
Ya, oke. Jadi di sini kan penentuan zona ya, dia sudah menentukan ada 5 zona di situ ya, Iya, Bu. yaitu permukiman yang biru, pendidikan yang merah, kemudian yang kuning adalah perbelanjaan, pusat wisata, hijau dan tempat kerja ungu ya. Tempat kerja itu di pusat Di, kota ya? di pusat kota, Ibu. Ya, di pusat kota ya. Setelah itu menentukan sebaran pergerakan ya. Iya, Bu. Misalnya apa nih? Pusat pendidikan yang merah dari pemukiman ke Yang merah. dari pemukiman di situ pemukiman ada 2 ya. Iya, Bu. Dari pemukiman di Jalan Pancuran Ke ke SMA SMA 1 1. Cirebon. Berarti pusat pendidikan tempat yang merah ya. Iya, Bu. Dari yang biru di sini ke tempat yang merah. Oke. Di merah itu SMA 1, SMA 6, SMP 1, SMP 2. Kalau SMP 1, SMP 2 di sebelah sininya, Bu. Itu SMP, yang SMA di sebelah kirinya ya. Merah Iya. yang sebelah kiri. Kemudian dari pemukiman di Jalan Saputra, dia ke SMA dan ke SMP. Oke. Dari pusat perbelanjaan yang warna kuning. Kuning yang mana nih? Oh, Jalan Pancuran ada Jalan Saputra ya. Iya, Bu. Jalan Pancuran, Dari Pancuran ke pusat perbelanjaan ke Gerage. Gerage, di sini CSB. Iya, Bu. Oh, yang atas Gerage, yang bawah CSB. Ya. Oke, jadi dari Jalan Pancuran bisa ke Gerage, bisa juga ke CSB. Begitu juga di Jalan Saputra ya. Iya, Ibu. Pusat wisata yang hijau, cuma 1 ya yang hijau. Ada 2, Ibu, yang di sini sama di sini. Betul ya? Iya. Yang mana? Yang kecil ya? Iya, itu alun-alun kota Cirebon, Bu. Oh, ada 2 di bawah ya? Iya, sama Taman Ade Irma. Oke. Ya, dari pemukiman. Oke. Ini berarti kondisinya kapan tuh? Nanti dilengkapi kondisinya ya, misalnya waktu perjalanannya belum dijelaskan ya. Oh iya, waktu seperti jam sibuk Iya. gitu ya, Bu. Oh, iya. Enggak, artinya kalau pagi dia dari pemukiman ke pusat kegiatan, ke tempat aktivitas. Terus misalnya kalau tengah-tengah di siang itu kan bisa saja dari tempat kerja dia ke pusat perbelanjaan kan gitu ya. Oh iya. Oke. Lalu pemilihan moda, semua moda dipilih ya, digunakan ya untuk sebaran pergerakan tersebut. Oke. Ada tanggapan teman-temannya? Izin menanggapi mungkin, Bu. Silakan. Untuk dia izin menanggapi tadi terkait pemilihan moda, kan di situ katanya ada beca ya. Apakah kira-kira beca ini masih relevan gitu untuk dijadikan moda di Cirebon gitu, khususnya di Jalan Kartini ini? Mungkin seperti itu, Dek. Izin menjawab, kalau pemilihan beca ini menurut saya itu masih relevan karena mungkin juga perjalanan di kota Cirebon ini kan nggak terlalu luas, jadi beca itu menurut saya masih diperlukan gitu untuk warga Cirebon sendiri. Kadang untuk dari kita pulang subuh dari Atakwa aja, kita ke permukiman itu masih menggunakan beca jika misalnya Gojek atau angkot itu belum ada gitu. Cukup. Ya. Ada lagi? Mohon izin, Dek. Izin bertanya. Iya. Silakan. Itu sebelumnya udah dijelasin buat soal Halo? Sorry, ke mute.
Oh, iya. Buat pergerakan utama sama pergerakan tidak rutinnya udah dijelasin belum? Yang pemilihan rute, Kang. Tadi kan cuma ada yang kayak jam sibuk sama tidak sibuk. Oh. Nah itu apakah sudah termasuk pergerakan utama sama yang tidak rutinnya? Menurut saya sudah termasuk pergerakan utama dan rutin sih, Kang. Soalnya kalau jam sibuk sendiri kan kita benar-benar setiap hari itu kayak dari Senin sampai Jumat itu kan untuk ke pusat pendidikan dan pekerjaan itu kan rutin ya, Kang. Jadi relatif padatnya ya ke pusat pendidikan dan ke pusat pekerjaan. Sudah ada di situ. Sudah disebutkan di situ. Belum, Bu. Secara tersirat. Ada lagi, Afif? Tapi kalau menurut saya di jam sibuk itu misalkan salah satunya bisa di siang hari itu kan mungkin sebetulnya ada pergerakan yang sebenarnya tidak rutin juga gitu dia. Ya, berarti kayak pagi ke sekolah gitu, Kang. Iya, kalau misalkan pas sore kan betul jam sibuk tapi sebagian besar mungkin berupa pergerakan yang rutin, tapi mungkin di jam sibuk siang tuh banyak mungkin ada beberapa pergerakan yang bukan yang pergerakan rutin gitu, tapi pergerakan yang tidak rutin. Mungkin misalkan pegawai di jam makan siang gitu, sedangkan di jam makan siang itu kan pegawai bisa kemana aja untuk pergi, tujuannya itu juga bisa berbeda-beda gitu, tapi pada jam sibuk siang gitu. Oh iya, Kang. Terima kasih atas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, artinya yang salah satu pergerakannya bukan pemukiman ya? Oh iya, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Oke, terima kasih Dea. Silakan selanjutnya satu lagi ada yang mau menampilkan? Boleh dari saya, Bu. Ya, Firda. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, ya. Oke, untuk perkuliahan pemodelan jaringan jalan di sini sendiri, untuk kawasan tinjauannya sendiri saya meninjau kawasan tempat tinggal saya yaitu kawasan Jatinangor. Kemudian untuk area tinjauannya sendiri di sini saya meninjau Jalan Raya Bandung Sumedang dengan titik 1 yaitu dari SMP Negeri 1 Jatinangor sampai ke IPDN. Oke, mungkin langsung saja. Untuk analisis sistem jaringan jalannya sendiri, di sini lebar jalannya itu sekitar 8 meter, untuk tipe jalannya 2/2 TB, dan untuk kecepatan rata-rata kendaraan itu sekitar 30 km per jam. Untuk jalan ini merupakan jalan penghubung antara kecamatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, bahwa jalan ini termasuk jaringan jalan sekunder. Dengan fungsi jalan yaitu jalan lokal sekunder, di mana berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2006, kecepatan minimal jalan kolektor sekunder yaitu 10 km per jam dengan luas badan jalan minimal 7,5 meter. Oke, selanjutnya untuk pola pergerakan berdasarkan zona administratif sendiri, di sini ada 4 pola pergerakan yaitu internal-internal. Untuk pola pergerakan internal itu sendiri yaitu dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Jatinangor. Untuk eksternal internalnya sendiri seperti dari Kecamatan Tanjung Sari ke Jatinangor, Kabupaten Bandung ke Jatinangor, Kecamatan Sukasari ke Jatinangor, dan Kecamatan Cimanggung ke Jatinangor. Untuk pola pergerakan internal eksternalnya sendiri yaitu seperti Kecamatan Jatinangor ke luar Kecamatan Jatinangor, dan untuk eksternalnya sendiri yaitu antar kecamatan atau antar daerah yang melewati Kecamatan Jatinangor. Oke, untuk pola
sebaran pergerakan sendiri, di sini saya mengambil 5 daerah berdasarkan zona administratif, yaitu Kecamatan Jatinangor sendiri sebagai zona internal, dan zona eksternalnya ada Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cimanggung, dan Kecamatan Cileunyi. Oke, di sini untuk potensi area bangkitan dan tarikan untuk Kecamatan Jatinangor saya mengambil 6, menganalisis ada 6 potensi bangkitan dan tarikan. Yang pertama ada pemukiman, tempat pendidikan, pusat perbelanjaan modern, pusat perbelanjaan konvensional, daerah komersil, dan pabrik KHT. Dan untuk Kecamatan Tanjung Sari sendiri ada 4. Yang pertama A1 itu pemukiman, A2 tempat pendidikan, A3 pasar konvensional, dan A4 tempat wisata. Untuk Kecamatan Cimanggung di sini ada 3 potensi asal tujuan, yaitu pemukiman, tempat pendidikan, dan pabrik. Untuk Kecamatan Sukasari ada 3 asal tujuan juga, pemukiman, tempat pendidikan, dan tempat wisata. Untuk Kecamatan Cileunyi di sini ada 4 juga, pemukiman, tempat pendidikan, pasar konvensional, dan pusat perbelanjaan modern. Oke, di sini saya membuat matriks asal tujuan, tapi versi saya sendiri. Di sini untuk sebaran pergerakan itu seperti internal, itu dari 1 ke 2, seperti yang telah disebutkan tadi, dari potensi asal tujuan 1 ke 2, yaitu pemukiman ke tempat pendidikan dan sebaliknya dari tempat pendidikan ke pemukiman. Untuk perkiraan moda transportasi yang digunakan itu mobil motor pribadi dan angkutan umum. Untuk pemilihan rute terhadap jalan yang ditinjau, dominan melewati. Untuk tujuannya yaitu sekolah dan pulang sekolah, dan perkiraan jam lewatnya itu sekitar jam 6.30, jam 14, dan jam 16. Itu jam 6.30 seperti berangkatnya, dan 14.16 itu untuk pulang dari sekolah ke rumah. Oke, yang kedua yaitu dari pemukiman ke area keempat, itu pusat perbelanjaan modern. Dari 1 ke 3 pemukiman ke daerah komersil, dan 1 ke 5 dari pemukiman ke pasar konvensional, dan sebaliknya. Untuk perkiraan moda yang digunakan yaitu mobil dan motor pribadi, angkutan umum. Untuk pemilihan rute terhadap jalan yang ditinjau, dominan melewati. Dan tujuannya itu berbelanja dan pulang berbelanja, dan perkiraan jam lewatnya itu sekitar jam 10, jam 12, jam 14, jam 17, dan jam 20. Oke, untuk yang ketiga di sini ada pergerakan dari pemukiman ke pabrik dan sebaliknya. Untuk perkiraan moda transport yang digunakan yaitu motor dan sepeda. Untuk pemilihan rute terhadap jalan, ada yang melewati dan tidak. Ini tergantung dari di mana pemukimannya itu gitu, terhadap ya ke pabriknya. Ada yang melewati jalan Raya Bandung Semarang tadi dan ada yang tidak. Dan tujuannya itu bekerja dan pulang bekerja. Untuk perkiraan jam lewatnya itu jam 7, jam 12.30, jam 16, dan jam 22. Oke, untuk yang terakhir di pergerakan internal yaitu dari dari tempat pendidikan ke pusat perbelanjaan modern dan juga daerah komersil, dan sebaliknya. Untuk perkiraan moda transportasi yang digunakan sendiri yaitu ada mobil dan motor pribadi, angkutan umum. Dan untuk pemilihan rute terhadap jalan tinjau, dominan melewati. Untuk tujuannya sendiri itu berbelanja dan pulang berbelanja atau nongkrong. Untuk perkiraan jam lewatnya itu sekitar jam 16. Oke, yang kedua di sini ada sebaran pergerakan eksternal. Ini dari A1, B1, C1, D1 yaitu pemukiman dari luar Kecamatan Jatinangor tadi ke 2 atau tempat pendidikan yang ada di daerah Jatinangor. Untuk perkiraan moda transportasi yang digunakan itu mobil dan motor pribadi, angkutan umum. Untuk pemilihan rute terhadap jalan yang ditinjau, dominan melewati. Tujuannya itu sekolah atau kuliah. Untuk perkiraan jam lewatnya itu jam 6.30, jam 14, dan jam 16. Kemudian untuk A1, C1, A1, B1, C1, D1 yaitu pemukiman ke 3 dan 5 atau daerah komersial dan pusat perbelanjaan modern yang ada di Jatinangor. Perkiraan moda transportasi yang digunakan itu mobil motor pribadi, angkutan umum. Pemilihan rutenya dominan melewati, tujuannya itu berbelanja, dan perkiraan jam lewatnya itu jam 10, jam 12, jam 14, jam 17, dan jam 20. Oke, yang ketiga di sini ada pemukiman dari luar Kecamatan Jatinangor ke pabrik KHT. Perkiraan moda transportasi yang digunakan itu sama tadi kayak yang internal, motor atau sepeda. Untuk pemilihan rute terhadap jalan yang ditinjau, dominan tidak melewati. Untuk tujuannya sendiri itu bekerja. Untuk pekerjaan
perkiraan jam lewat, jam 7, jam 12.30, jam 16, jam 22. Kemudian untuk perkiraan pergerakan dari A2, B2, C2, D2, ini tuh dari tempat pendidikan yang ada di luar Jatinangor ke satu atau pemukiman yang ada di Jatinangor. Perkiraan moda transportasi yang digunakan, mobil, motor pribadi, atau angkutan umum. Untuk pemilihan rute terhadap jalan yang tinjau, ada yang melewati dan ada yang tidak. Untuk tujuannya itu pulang sekolah, perkiraan jam lewat jam 10, jam 12, jam 2, jam 5, dan jam 8 malam. Kemudian untuk perkiraan pergerakan dari A3, D2, dan D3 ke 1, yaitu A3 merupakan tempat pasar konvensional di Kecamatan Tanjung Sari tadi. Untuk D2 dan 3 merupakan pusat perbelanjaan konvensional dan modern di Kecamatan Cileunyi ke 1 pemukiman yang ada di daerah Jatinangor. Untuk perkiraan moda transportasi yang digunakan itu mobil dan motor pribadi, angkutan umum. Untuk pemilihan rute terhadap jalan yang ditinjau, dominan melewati, tujuannya itu pulang belanja. Dan untuk perkiraan jam lewatnya jam 10, jam 12, jam 2, jam 5, dan jam 8 malam. Selanjutnya di sini ada sebaran pergerakan internal ke eksternal. Untuk internal ke eksternal dari 2 yaitu tempat pendidikan ke A1, B1, C1, D1 pemukiman yang ada di luar Kecamatan Jatinangor tadi. Kemudian untuk perkiraan moda transportasi sama mobil dan motor pribadi, angkutan umum. Pemilihan rutenya ada pemilihan rute terhadap jalan yang saya tinjau, ada yang melewati dan tidak. Untuk tujuannya itu pulang sekolah. Untuk perkiraan jam lewatnya itu maaf ini seharusnya jam 14 dan jam 16 saja. Untuk perkiraan pergerakan dari 3 ke 5 itu dari pusat perbelanjaan dan daerah komersial dari Jatinangor ke area pemukiman di luar Jatinangor. Moda transportasinya yaitu sama, pemilihannya mobil dan motor pribadi, angkutan umum. Untuk pemilihan rute terhadap jalan yang saya tinjau, dominan melewati. Untuk tujuannya itu pulang berbelanja, perkiraan jam lewatnya itu jam 10, jam 12, jam 2, jam 5 sore, dan jam 8 malam. Untuk pola pergerakan selanjutnya di sini ada dari pabrik KHT ke area pemukiman luar Jatinangor. Untuk perkiraan moda transport yang digunakan motor atau sepeda. Pemilihan rutenya dominan tidak melewati. Untuk tujuannya bekerja, perkiraan jam lewatnya itu jam 7, jam setengah 12, jam setengah 1, jam 4, dan jam 10 malam. Kemudian perkiraan pergerakan yang selanjutnya di sini ada 1 dari pemukiman daerah Jatinangor ke tempat pendidikan yang ada di luar Jatinangor, yaitu mobil, moda transportasi yang digunakan, mobil dan motor pribadi, angkutan umum. Untuk pilihan rute yang terhadap jalan ditinjau, melewati dan tidak melewati, tujuannya itu pulang sekolah, dan perkiraan jam lewatnya itu jam 10, jam 12, jam 2, jam 5, dan jam 8 malam. Untuk perkiraan pergerakan yang terakhir di pergerakan internal eksternal yaitu dari pemukiman 1 ke A3, D2, D3 yaitu ke tempat perbelanjaan yang ada di luar Jatinangor. Untuk perkiraan moda transportasi yang digunakan itu ada mobil dan motor pribadi, angkutan umum. Untuk pemilihan rute terhadap jalan yang ditinjau yaitu melewati, dan tujuannya itu pulang berbelanja, dan jam perkiraan lewatnya itu jam 10, jam 12, jam 14, jam 17, dan jam 20. Oke, dan yang terakhir di sini ada sebaran pergerakan eksternal. Jadi pergerakan antar kecamatan yang melewati Kecamatan Jatinangor. Dari A1 pemukiman daerah Tanjung Sari ke B2, C2, D2 merupakan tempat pendidikan di Kecamatan Cimanggung, Sukasari, dan Cileunyi. Kemudian B1 tempat pemukiman dari Kecamatan Cimanggung ke A2, C2, D2 tempat pemukiman yang ada di Tanjung Sari, Sukasari, dan juga Cileunyi. Kemudian C1 tempat pemukiman yang ada di Sukasari ke A2 itu tempat pemukiman Tanjung Sari, B2 tempat pemukiman Cimanggung, dan D2 Cileunyi. Di sini saya tidak memperkirakan pergerakan yang ada di D1 pemukiman yang ada di Kecamatan Cileunyi ke luar ke kecamatan yang ada di daerah Sumedang, karena jarang sekali orang daerah Cileunyi itu bersekolah di daerah di kecamatan yang saya tinjau gitu, selain di Jatinangor. Kemudian untuk perkiraan moda transport yang digunakan yaitu mobil dan motor pribadi dan angkutan umum.
pemilihan rute terhadap jalan yang ditinjau, ada yang melewati dan tidak. Tujuannya itu bersekolah. Perkiraan jam melewatinya itu jam 6.30, jam 14, jam 16. Kemudian A1 ke D4 dari pemukiman ke pusat perbelanjaan yang ada di Cileunyi. A1 merupakan pemukiman yang ada di Tanjung Sari. Mobil dan pemilihan moda yang digunakan itu mobil dan motor pribadi, angkutan umum. Pemilihan rute terhadap jalan yang ditinjau itu melewati dan tujuannya itu berbelanja. Dan untuk perkiraan jam lewatnya itu jam 10, jam 12, jam 14, 17, dan jam 20. Kemudian di sini ada dari pemukiman ke A5. A5 itu merupakan tempat wisata yang ada di daerah Tanjung Sari. Perkiraan moda transportasi yang digunakan itu mobil dan motor pribadi. Pemilihan rutenya itu ada yang melewati dan tidak. Yang tidak melewati itu yang dari B1C1 itu jarang sekali melewati daerah jalan yang saya tinjau. Kecuali yang dari D1, yang dari Cileunyi pasti melewati. Dan tujuannya itu berwisata. Perkiraan jam melewatnya itu jam 10, jam 12, dan jam 14. Kemudian pergerakan dari A1 B1 pemukiman ke B3 yaitu B3 itu pabrik yang ada di daerah Cimanggung. Dan untuk perkiraan moda transportasi yang digunakan yaitu mobil dan motor pribadi atau angkutan umum. Menurut terhadap jalan tinjau tidak melewati dan tujuannya bekerja dan pulang bekerja. Perkiraan jam lewat itu jam 10, jam 12, jam 2, dan jam 17 dan jam 8. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ada yang mau menanggapi? Jadi ada beberapa zona. Ini beda kirimnya 2 file ya? Iya Bu, jadi waktu itu ini nggak terdownload. Terus Bu, yang saya kirim juga kemarin itu ternyata baru sampai, jadi kan waktu itu saya udah mengerjakan sampai 17 slide, tapi kemarin itu baru sampai sini Bu. Nah sampai ini ternyata pas di download itu baru sampai sini. Jadi waktu itu kan ada waktu lagi hujan gitu, jadi jaringannya nggak bagus. Belum selesai ya di downloadnya. Jadi yang di link ini sudah lengkap ya? Iya Bu. Tapi saya jadi nggak bisa nilai nih. Kenapa ya? Nggak bisa menilai gimana? Nggak bisa return gitu. Saya nggak tahu deh. Nanti coba kita cek lagi. Oh, iya. Oke, ada tanggapan dari teman-temannya. Jadi ada beberapa zona ini sudah membaginya zonanya berdasarkan administratif. Ya. Ya. Berdasarkan batas administrasi. Ada 4 ya? Ada 4 yang eksternalnya. Internalnya 1 Jatinangor. Ya, berarti ada Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cimanggung, dan Kecamatan Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ada 5 ya? Ya. Benar ya, 5 ya. Oke. Ini sudah lengkap dengan sebaran pergerakan baik internal maupun eksternal ya. Oke. Ada tanggapan? Tidak ada. Dari saya cukup. Cukup. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan bahasan selanjutnya yaitu sebaran pergerakan. Saya izin berhenti presentasi. Oh ya, silakan. Saya sudah upload materinya ya, materi untuk hari ini. Topiknya adalah sebaran pergerakan. Silakan Anda lihat di situ. Anda lihat masing-masing saja karena saya tidak di laptop ya, saya di handphone. Dilihat topik 8, model sebaran pergerakan. Sudah bisa dibuka? Sudah, Bu. Oke. Model sebaran pergerakan definisinya adalah dari Tamin 2000, tahun 2000, yaitu tahapan dalam perencanaan transportasi yang menunjukkan interaksi antara tata guna lahan, jaringan transportasi, dan arus lalu lintas, di mana pergerakan arus lalu lintas yang terjadi antara zona asal dan zona tujuan
sebanding dengan intensitas tata guna lahan dan berbanding terbalik dengan besarnya pemisahan spasial antara zona-zona tersebut. Lalu, pola pergerakan antar zona yang terjadi dalam sistem transportasi sering dinyatakan sebagai matriks pergerakan atau matriks asal tujuan MAT atau origin destination matrix ya. Tujuannya apa kita membuat matriks ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan arus di ruas jalan dan atau biaya perjalanan di dalam jaringan yang ditinjau. Ya, kemudian bisa juga digunakan untuk memodelkan kebutuhan bertransportasi baik di pedalaman maupun di perkotaan. Kemudian memodelkan transportasi daerah perkotaan, memodelkan dan merancang manajemen lalu lintas baik di dalam perkotaan maupun antar kota. Karena dengan kita tahu sebaran dari matriks asal tujuan, maka kita akan menjadi tahu zona-zona mana yang besar ya bebannya gitu ya. Lalu di slide selanjutnya ditunjukkan cara mendapatkan matriks asal tujuan, metodenya. Ada dua metode, yaitu metode konvensional dan metode bukan konvensional atau tidak konvensional. Untuk metode konvensional itu ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi maksudnya gini ya, ketika misalnya tadi Anda sudah membagi dalam zona-zona, baik zonanya merupakan batas administrasi maupun zonanya merupakan kegiatan yang ada di dalamnya, maka kita perlu mengetahui jumlah pergerakannya itu berapa. Misalnya tadi ada 5 zona, dari zona 1 ke zona 2 itu berapa pergerakan. Dari zona 1 ke zona 3 berapa pergerakan. Dari zona 1 ke zona 5 berapa pergerakan. Atau dari zona 1 ke zona 1 sendiri internal itu berapa pergerakan. Bagaimana cara tahu jumlah pergerakannya? Kita lakukan survei. Surveinya dengan metode konvensional maupun metode tidak konvensional. Untuk metode konvensional itu bisa digunakan metode langsung, bisa juga metode tidak langsung. Kalau untuk metode langsung itu dilakukan dengan survei ya, dengan survei. Caranya adalah wawancara di tepi jalan. Misalnya Anda menempatkan surveyornya di batas zona. Di batas zona, kemudian di stop kendaraannya, kemudian Anda lakukan wawancara, asalnya dari mana dan tujuannya kemana. Atau misalnya Anda melakukan wawancara ke rumah-rumah, jadi surveyornya mendatangi rumah-rumah atau mendatangi perumahan, pemukiman. Lalu dari situ ditanyakan setiap harinya itu berkegiatan kemana, asalnya dari rumah, tujuannya ke mana, ya. Atau bisa juga metode menggunakan bendera. Bendera ini maksudnya stiker ya, bisa stiker atau bisa tanda-tanda yang bisa terlihat, yang bisa ditempelkan di kendaraannya. Misalnya surveyor yang satu di zona 1, kemudian surveyor yang kedua di zona 2. Batas yang paling memudahkan sih sebetulnya pintu tol ya. Misalnya dari pintu tol ke pintu tol. Dari pintu tol 1 kemudian Anda tempelkan stiker. Misalnya kalau yang mau ke kalau yang dari daerah 1 misalnya dari zona 1 Anda tempelkan warna merah. Kemudian untuk dari zona 2 ditempelkan warna kuning gitu dan seterusnya. Kemudian dia keluar di pintu tol selanjutnya, di mana di situ sudah ada surveyor yang menunggu. Surveyor itu akan mencatat kendaraan dengan stiker warna merah misalnya. Berarti dia tahu asalnya itu dari zona 1. Atau stiker warna kuning, ada berapa jumlahnya, itu dari zona 2 ke zona yang ditinjau. Misalnya surveyornya berada di zona 5 gitu. Sehingga jadi tahu ini berapa pergerakan dari zona 1 ke zona 5,
atau dan seterusnya, atau internal, eksternal gitu ya. Atau bisa juga internal, eksternal. Kemudian selanjutnya menggunakan foto udara. Kalau misalnya ini bisa terlihat dengan jelas, ini bagus ya. Tetapi kalau tidak terlalu terlihat dengan jelas, karena kalau dari atas kan sepertinya semuanya akan sama ya, gitu bentuknya. Terutama kendaraan-kendaraan yang memang sejenis gitu. Itu untuk metode langsung. Kemudian untuk metode tidak langsung, ada metode analogi dan metode sintetis ya. Di mana metode analogi ini ada 3 jenis, tanpa batasan seragam, dengan 1 batasan, dan dengan 2 batasan. Kalau yang dengan 1 batasan, batasannya ada tarikan saja, atau batasannya hanya bangkitan saja. Kalau dengan 2 batasan, itu artinya batasannya tarikan dan bangkitan ya. Itu metodenya bisa metode rata-rata, Fratar, Detroit, dan Furness. Kemudian untuk metode sintetis, ada model opportunity, model gravity, dan model gravity opportunity. Lalu ini nanti akan dibahas selanjutnya di slide selanjutnya ya. Lalu untuk metode tidak konvensional adalah metode berdasarkan informasi arus lalu lintas ya, yang didapatkan secara tidak langsung. Artinya ini berdasarkan data sekunder ya, berdasarkan data sekunder. Yang akan didapatkan adalah estimasi matriks entropi maksimum dan model estimasi kebutuhan transportasi. Pada slide 4 itu dijelaskan tentang metode langsung. Ya. Pendekatan dengan metode ini sangat tergantung dari hasil pengukuran data dan survei lapangan. Karena di sini membutuhkan banyak surveyor ya. Artinya bisa saja ada beberapa yang memang tidak sesuai, yang perlu di cross check. Pola pergerakan antar zona yang terjadi dalam sistem transportasi sering dinyatakan sebagai matriks asal tujuan atau origin destination matrix. Apa yang sering dihadapi untuk metode langsung ini, yaitu yang pertama tentu saja dia membutuhkan sumber daya yang sangat besar karena survei langsung ya, baik sumber daya manusia, biaya maupun waktu. Kemudian yang kedua sangat tergantung pada ketersediaan dan ketelitian dari surveyor dan kemampuan dari surveyor ya untuk mensurvei. Lalu galat yang terjadi baik itu teknis dan galat yang timbul akibat faktor manusia cukup besar. Artinya kita tidak bisa tingkat akurasinya itu tidak bisa 100% ya, perlu ada cross check atau perlu Anda analisis lagi apakah hasilnya sudah betul atau tidak. Lalu di slide 5 itu adalah metode tidak langsung. Pendekatannya dengan menggunakan metode tidak langsung dilakukan dengan membentuk suatu model dari faktor-faktor yang dipertimbangkan mempunyai hubungan yang erat dengan pola pergerakan yang hendak diketahui. Dari referensi dari Bruton tahun 81, prosedur matematis dikelompokkan menjadi 2, yaitu metode analogi dan metode sintetis. Jadi ini dari Bruton ya referensinya untuk membagi 2 metode ini. Metode analogi digunakan 1 nilai tingkat pertumbuhan. Jadi Anda nanti menggunakan tingkat pertumbuhan pergerakan ya. Tingkat pertumbuhannya itu bisa tingkat pertumbuhan kendaraan atau tingkat pertumbuhan penduduk untuk mendapatkan pergerakan atau estimasi pergerakan pada masa yang akan datang. Kemudian untuk metode sintetis dilakukan dengan membentuk suatu permodelan yang menggambarkan hubungan antar pola bangkitan dan tarikan lalu lintas. Jadi kan satu zona itu dia bisa berfungsi sebagai tarikan, bisa juga berfungsi sebagai bangkitan. Di mana pola bangkitan dan tarikan ini nanti diproyeksikan
Sehingga kita akan tahu di masa yang akan datang jumlah bangkitan dan tarikannya itu berapa. Lalu dilihat lagi topik 9. Lanjutannya ya. Metode analogi, yaitu menggunakan asumsi bahwa pola pergerakan, jadi gini ya, sebelum ke sini, sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Kalau untuk metode langsung, itu Anda bisa lakukan langsung dengan survei ya. Jadi ini sepertinya tidak masalah ya? Atau ada yang ditanyakan nggak tentang metode langsung? Ya, silakan Dali. Sebetulnya ukurannya bukan hari ya, tapi ukurannya adalah zona yang tersurvei itu sampai mana gitu, sampai selesai saja zona yang tersurveinya. Itu misalnya kalau Anda base-nya adalah wawancara di rumah, berarti satu daerah pemukiman itu harus sudah tersurvei semua gitu. Semakin cepat tentu saja akan semakin membutuhkan banyak sumber daya manusia ya, banyak jumlah surveyor gitu. Jadi seperti itu Dali. Jadi acuannya adalah bukan waktu, tapi acuannya adalah area yang tersurvei. Begitu Dali. Ada lagi untuk metode langsung? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu kalau misalkan surveinya itu apakah boleh sampling gitu, Bu? Kalau misalkan boleh sampling, apakah ada target minimal gitu untuk misalkan untuk kawasan tidak seluruh warga disurvei tapi bisa disampling gitu, Bu? Apakah boleh? Di sampling boleh saja, cuma cara menentukan jumlah sampelnya itu kan berdasarkan jumlah yang tinggal di situ juga kan ya. Biasanya sih minimal sampel itu kan 30, tetapi jika misalnya dalam satu kawasan itu lebih dari 100 misalnya, tentunya yang disurvei menyesuaikan dengan jumlah yang tinggal di situ gitu. Kemudian yang kedua adalah cara Anda memilih sampel. Bagaimana cara Anda perlu cari referensi dulu bagaimana cara memilih sampel. Artinya kan tidak semua kita tidak asal random memilih saja kan. Karena bisa jadi nanti yang di situ tidak ada kegiatannya gitu atau yang berkegiatan hanya beberapa orang saja. Jadi yang pertama Anda tentukan dulu tuh cara pemilihan sampel seperti apa ya. Apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga bisa Anda jadikan referensi memilih sampel misalnya dengan jumlah anggota keluarga. Misalnya kan Anda sudah dapat dulu nih database semuanya. Kemudian Anda dapatkan dari database itu semuanya kan ada jumlah anggota keluarga. Nah, yang jumlah anggota keluarga berapa yang Anda mau ambil sebagai sampel. Kemudian dengan rentang usia berapa saja yang melakukan pergerakan di dalam suatu rumah tangga gitu. Jadi sebetulnya bisa saja, tetapi tentu saja dengan menentukan sampel yang betul ya. Artinya tidak asal random saja Anda pilih sampelnya gitu. Oh ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya oke. Ada lagi? Izin bertanya Bu, perihal survei dan mengkait pertanyaan Kang Apip tadi, apakah untuk menentukan yang seperti itunya ada pedomannya Bu? Kan sepertinya biasa gitu, kalau dalam setiap survei itu ada pedoman surveinya. Nah, kalau untuk ini ada pedomannya atau tidak Bu? Kalau ini saya belum menemukan ya, hanya sudah banyak referensi atau penelitian-penelitian yang dilakukan
terkait hal ini. Tapi untuk pedoman di Indonesia yang dikeluarkan oleh institusi tertentu itu belum ada. Tetapi tentu saja berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan referensi yang sudah pernah dilakukan. Jadi sama seperti halnya ketika nanti Anda wawancara ya. Wawancara itu kan kita akan membuat kuesioner ya. Sejauh mana pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya apa? Atau misalnya bisa berhubungan atau tidak. Kalau untuk butir-butir pertanyaan itu Anda bisa carikan referensinya. Misalnya untuk survei yang pernah dilakukan, yang perlu ditanyakan adalah rentang usia, begitu. Atau misalnya jenis kelamin perlu atau tidak. Kira-kira menurut Anda misalnya jenis kelamin perlu atau tidak? Atau misalnya jumlah kepemilikan kendaraan perlu atau tidak? Berhubungan atau tidak? Gitu. Jadi sama seperti hal itu gitu. Untuk wawancara, butir-butir pertanyaannya perlu dianalisis apakah sesuai atau tidak, kemudian apakah bisa mendukung untuk analisa selanjutnya atau tidak. Gitu, Raihan. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Kubu. Oke. Kalau sudah, kita ke metode analogi ya. Topik 9, slide 2. Asumsinya adalah pola pergerakan pada saat sekarang dapat diproyeksikan ke masa yang akan datang dengan menggunakan nilai tingkat pertumbuhan zona. Ya. Rumusnya adalah T besar ID sama dengan T kecil ID dikali E, di mana T besar ID adalah pergerakan masa mendatang dari zona I ke zona D, itu hasil dari perkalian antara pergerakan masa sekarang dari zona I ke zona D dengan tingkat pertumbuhan. Ya. Itu untuk metode analogi. Tingkat pertumbuhan di sini Anda bisa menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk atau bisa menggunakan tingkat pertumbuhan kendaraan di zona yang ditinjau ya. Kemudian untuk metode analogi ini sudah jelas ya? Jelas tidak? Misalnya, Izin bertanya Bu saya. Ya, silakan. Itu yang untuk T kecil ID itu kan pergerakannya itu berupa apa ya Bu? Maksudnya itu satuannya itu apa? Pergerakannya itu bisa kendaraan ya. Pergerakannya bisa kendaraan. Seperti yang tadi diestimasi oleh Firda ya. Jumlah pergerakan dari eksternal ke internal atau internal atau internal eksternal gitu. Oh iya baik Bu. Ya, kendaraan ya. Seperti sesuai dengan hasil dari survei Anda sebelumnya. Jadi kan gini, untuk metode langsung itu didapatkan dengan cara survei. Dari situ didapatkan jumlah pergerakan sekarang, masa sekarang, ya. Kemudian nanti kita akan memprediksi kalau tahun ini jumlah pergerakannya 1000 misalnya dari A ke B, maka 5 tahun ke depan dengan faktor pertumbuhan misalnya pertumbuhan kendaraannya 1%, maka jumlah pergerakannya akan menjadi berapa? Gitu. Ya. Kalau misalnya Anda menggunakan jumlah pergerakannya adalah kendaraan, maka angka pertumbuhannya adalah angka pertumbuhan kendaraan. Kalau jumlah pergerakannya adalah orang, maka faktor pertumbuhannya adalah faktor pertumbuhan
manusia ya, faktor pertumbuhan penduduk, begitu. Tapi kurang representatif untuk yang pergerakannya adalah orang, jumlah orang. Lebih representatif pergerakannya adalah jumlah kendaraan. Karena nanti kita akan sebarkan jumlah kendaraan tersebut ke dalam beberapa rute. Ya, misalnya dari zona A ke zona B ke zona B, dia tidak hanya lewat satu ruas jalan saja. Dia bisa lewat ke beberapa, disebar ke beberapa ruas jalan. Karena bisa jadi dari zona A ada yang langsung ke zona B, atau dari zona A mampir dulu kemana, ke zona C misalnya, baru ke zona B, gitu. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Oke. Slide selanjutnya, metode tanpa batasan seragam. Ya, metode tanpa batasan seragam adalah menggunakan asumsi bahwa untuk seluruh daerah yang ditinjau hanya ada satu nilai tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengalihkan semua pergerakan pada saat sekarang untuk mendapatkan pergerakan masa datang. Artinya faktor pertumbuhannya hanya satu. Ya, tingkat pertumbuhannya hanya satu saja untuk semua zona yang ditinjau. Ya, itu yang dimaksud dengan metode tanpa batasan seragam. Contohnya ada di slide 4. Ya. Artinya, metode ini digunakan jika daerah yang ditinjau memang tingkat pertumbuhannya seragam semua. Misalnya, Anda hanya meninjau di daerah mana? Kota Bandung. Kota Bandung itu kan ada berapa kecamatan ya? Ada berapa kecamatan Kota Bandung? 5 ya? Ada yang tahu? Oh, misalnya tadi lah Firda. Firda tuh daerah mana ya? Kabupaten apa? Kabupaten Sumedang, Bu. Kabupaten Sumedang. Ada 5 kecamatan. Ya, untuk di Kabupaten Sumedang tentu saja tingkat pertumbuhannya semuanya sama, gitu ya. Anda bisa cek tingkat pertumbuhan itu dari data BPS. Atau misalnya di Kota Cimahi itu ada beberapa kecamatan, semua tingkat pertumbuhannya sama. Jadi kalau misalnya dia antar zona, misalnya dari Cimahi ke Bandung, itu tidak bisa digunakan karena tingkat pertumbuhan di Cimahi dengan tingkat pertumbuhan di Kota Bandung berbeda, ya. Metode ini tidak dapat menjamin dipenuhinya batasan bangkitan dan tarikan untuk zona dengan tingkat pertumbuhan lebih rendah dari tingkat pertumbuhan global. Oke, Anda lihat contohnya, misalnya di sini ada 4 zona, ya, ada 4 zona, zona 1, 2, 3, 4. Anda buat matriksnya seperti itu, masing-masing melihat PPT-nya masing-masing ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Diperhatikan dari zona 1 ke zona 1 itu ada 10 pergerakan. Dari zona 1 ke zona 2 ada 60 pergerakan. Zona 1 ke zona 3 80 pergerakan. Zona 1 ke zona 4 50 pergerakan. Lalu kalau dari zona 4 ke zona 1 itu 100 pergerakan. Dari zona 4 ke zona 2, 80 pergerakan. Zona 4 ke zona 3, 60 pergerakan. Dan zona 4 ke zona 4, 20 pergerakan. Ya, sudah bisa ya membaca matriksnya ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian ada OI, OI kecil, OI besar, EI, kemudian di bawahnya ada DD, O itu origin ya, D itu destination, DD kecil, D besar D, kemudian ada ED. Ya. Di OI kecil
itu diisi di kolom OI kecil, itu diisi dengan 10 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 50. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 200 harusnya. 200 ya. Kemudian yang bawahnya 80 ditambah 20 ditambah 100 ditambah 50 berapa? 250. Oke, 250. Kemudian 20 tambah 130 tambah 10 tambah 50. Berapa? Itu ya, itu untuk O kecil I. Kemudian untuk D kecil D. Untuk D kecil D, itu yang ke bawah berarti ya 10 ditambah 80 ditambah 20 ditambah 100. Jadi berapa? 210 ya. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga jumlah origin sama dengan jumlah destination. Betul nggak? Coba Anda coret-coret sendiri. Masing-masing menghitung ya. Dicoret-coret, jangan di Excel biar dapat feel-nya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sama atau tidak jumlah total OI dengan jumlah total DD? Sama, Ibu. Berapa? Sama, Bu. 920, Bu. 920. Oke. Kemudian ada nilai O besar I dan D besar I. Ya. O besar I ini didapat dari origin. Jadi misalnya Anda surveinya di pemukiman gitu ya. Ya, di pemukiman. Jumlah awal perjalanan itu ada berapa? Totalnya ada 300 gitu misalnya. Ya. Anda survei ada 300. Kemudian dari zona 1 jumlah total perjalanan dari pemukiman 1 misalnya itu 300 pergerakan. Kemudian dari pemukiman yang kedua ada 250 pergerakan berdasarkan survei ya. Kalau misalnya O kecil, kenapa O kecil dengan O besar itu berbeda? Ada yang tahu? Mungkin dari zona 1 itu pergerakannya ada yang keluar dari 4 zona itu, Bu. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Awal pergerakan seperti untuk awal pergerakan itu jumlah semua total pergerakannya, tetapi pada kenyataannya setelah Anda survei misalnya dari zona 1 ke zona 1 itu hanya 10, kemudian dari zona 1 ke 2 60, zona 1 ke 3 80, zona 1 ke 4 50. Artinya sisanya itu kita nggak tahu dia kemana ya. Apakah keluar dari sini ataukah kemana gitu, atau kemana-mana gitu ya. Ini hasil survei semuanya ya. Kemudian untuk destination D besar D itu juga berdasarkan hasil survei. Jadi untuk destinasi di zona 1 itu ada 420 pergerakan, total destinasi di zona 2 ada 435 pergerakan dan seterusnya. Ini sama ketika kita lihat
destinasi bisa saja dia di luar. Kenapa dia berbeda dengan D kecil? Karena bisa saja dia di luar dari yang 4 zona ini. Gitu ya. Kemudian dihitung E-nya. E itu tadi apa? E itu apa? Tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan. Ya, tingkat pertumbuhan ya. Lalu selanjutnya dihitung tingkat pertumbuhan dari originnya dan tingkat pertumbuhan dari destination-nya. Caranya adalah dengan membagi O besar dengan O kecil. Kemudian D besar dengan D kecil. Nah, silakan dilakukan. Sudah dapat hasilnya? Berapa saja EI-nya? Untuk EI1, EI zona 1 berapa? 1,5. 1,5. Terus bawahnya? 1. 1,0. Bawahnya? 2. 2. Kemudian zona 4. Berapa? 2,5. 2,5 ya. Begitu juga untuk yang ED-nya ya. ED-nya D besar dibagi D kecil. Lalu terakhir Anda bisa dapat hasilnya 1,76 ya. 1,76 itu didapat dari 1620 dibagi dengan 920. Satu 1,76 itu berarti nilai E-nya, Bu. Nilai E-nya. Kalau ED sama EI tadi Di hubungannya tiap zona. EI dan ED itu di tiap zona. Kalau itu seluruhnya, total seluruhnya di dalam satu daerah yang ditinjau. Karena tadi kan satu daerah yang ditinjau itu zonanya seragam ya. Gitu. ya, Bu. Ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menangkap tadi maksud saya? Izin coba jelasin, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau yang untuk O besar I itu kan didapatnya dari hasil survei. Nah, misalkan OI untuk zona 1 berarti kan artinya itu kan besarannya 300. Nah, berarti itu artinya
bangkitan dari zona 1 tuh totalnya itu ada 300. Nah, tapi yang kita tinjau kan hanya ada 4 zona, di mana di 4 zona itu masing-masing kayak di zona 1 itu ada 10, di zona 2 60 dan seterusnya. Nah, berarti kan ditotalin OI kecilnya cuma 200. Nah, berarti selisihnya itu kan ada 100. Nah, dari 100 itu berarti bisa jadi ke zona di luar 4 zona itu gitu dari. Gitu juga yang kayak D besar D gitu. Kalau D besar D kecil D besar itu kan artinya tarikan kan, besaran tarikan. Nah, kayak misalkan yang untuk di zona 1 kan sebetulnya tarikan dari mana-mana itu sebesar 420. Cuman bentar, kalau ya 420 besaran tarikannya. Cuman kalau ditinjau dari zona 1 sampai 4 itu totalnya cuma 210. Nah, sisanya itu berarti berasal dari zona di luar 4 zona itu gitu. Siapa tadi yang tanya ya? Dali. Bu. Tadi yang tanya siapa? Ya, Bu. Yang bertanya tadi siapa? Dali, Bu. Ya, silakan. Bisa jadi di luar zona keempat itu dan jadi ya gitu. Jadi kan kalau misalkan dari hasil survei itu ternyata ada 420 orang mungkin yang ke zona 1 gitu. Nah, tapi ternyata dari 420 itu tidak semuanya dari 4 zona itu. Nah, sisa yang kayak 210-nya lagi itu berasal dari zona yang berbeda di luar dari 4 zona. Mungkin maksudnya ini ya Bu, di luar wilayah survei ya. Jadi ya, misalnya angka gini. 420 itu didapatkan Misalnya dari di luar. zona 1 itu misalnya pemukiman ya. Kemudian zona 2 tempat wisata. Zona 3 pendidikan, zona 4 pusat perbelanjaan. Ya. Dari zona 1 itu originnya jumlah pergerakan yang akan dibangkitkan berapa. Misalnya ada satu perumahan dengan jumlah rumah 300 ya. Di mana misalnya kita bagi saja, kita pukul rata misalnya setiap rumah itu membangkitkan 3 pergerakan ya. 3 kali 300 jadinya 900 gitu ya. Untuk origin di zona 1. Kemudian di zona 2 misalnya dia tempat wisata. Tempat wisata yang asal dari tempat wisata itu artinya kapasitas tempat wisatanya berapa? Misalnya kapasitas tempat wisatanya adalah 500 gitu. Kapasitas maksimal ya. Kemudian yang ketiga itu pusat pendidikan misalnya. Di pusat pendidikan itu kapasitasnya berapa maksimalnya, sehingga dia akan menimbulkan berapa pergerakan. Ya, pergerakan bisa orang, bisa juga kendaraan. Kalau pergerakan kendaraan berarti Anda hitung jumlah kapasitas parkir. Tapi kalau pergerakannya adalah orang, maka Anda hitung jumlah siswa dan semua guru-gurunya misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, zonanya adalah zona pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan kan mall ya misalnya ya. Mall ini bisa membangkitkan berapa pergerakan. Bisa dilihat dari jumlah parkir, bisa juga dilihat dari jumlah pengunjung. Gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Untuk originnya. Bisa Bu. Mungkin sedikit Bu, yang origin besar Pak Bu ya. Itu origin besar itu maksudnya kapasitas maksimum mungkin Bu ya. Maksimumnya. Ya, gitu ya Bu. Oke. Iya, betul. Jadi kalau yang kecil itu berdasarkan real hasil survei begitu Bu ya. Betul.
Sebetulnya OI itu juga hasil survei juga. Ya. Itu juga hasil survei. Tetapi kan kita ambil yang maksimum ya. Ya. Kan ya. tidak semua orang setiap harinya kegiatannya seperti itu. Tetapi Bergerak ke arah rata-rata yang sama gitu Bu ya. membagikan hal yang seperti itu gitu. Baik Bu. Baik, Bu. Paham. Itu untuk origin. Begitu juga untuk destinasinya ya. Misalnya untuk tujuan zona 1 itu berapa pergerakan. Ya, artinya yang kembali ya. Yang kembali dari aktivitas ke situ itu berapa pergerakan setiap harinya. Kemudian destinasi ke zona 2 itu perkiraannya berapa? Zona 2 tadi apa? Tempat wisata ya? Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Bisa pakai survei, bisa juga Anda lihat kapasitas maksimumnya. Baik Bu. Harusnya sih yang lebih akurat pakai survei ya. Tapi kalau untuk di pemukiman kan sangat banyak yang disurvei. Kalau misalnya pusat perbelanjaan atau tempat wisata kan kita sudah tahu pasti berapa kapasitasnya. Cuma kalau untuk pemukiman itu agak sulit jika hanya melihat dari data saja. Itu jelas sampai sini? Untuk matriks asal tujuan yang existing atau yang sekarang. Jelas Bu. Yang lain? Cukup jelas. Jelas Bu. Oke. Nah, kemudian dari matriks asal tujuan yang sekarang itu kita buat proyeksinya ya, diproyeksikan ke matriks asal tujuan yang akan datang. Ya. Dengan catatan tingkat pertumbuhannya itu sama ya, 1,76 semuanya. Kan tadi ada beberapa tuh ya, ada EI dan ED, itu masing-masing kan berbeda. Tetapi karena ini dia satu zona yang sama, maka tingkat pertumbuhannya kita gunakan yang sama saja, yaitu 1,76. Kemudian sekarang jadinya pergerakan dari zona 1 ke zona 1 menjadi 10 dikali 1,76. Jadi berapa? Coba Anda isi dulu nih matriks yang bawahnya. Dari zona 1 ke zona 1, 10 dikali 1,76. Zona 1 ke zona 2, 60 dikali 1,76. Dan seterusnya. Silakan diisi dulu.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Berapa? Dari 1 ke 1? Dibulatkan saja ya semuanya ya. Dibulatkan ke atas karena ini pergerakan ya. Jadi 18 ya. Iya, Bu. Sebelahnya sebelahnya setelah 18 berapa? 100. 106. Kemudian sebelahnya lagi. Ya, sebelahnya lagi. Oke, jadi total O kecil I 352, Bu. 352 ya. Udah dibulatkan itu ya? Sudah. Ya, 352 ya. Oke. Kemudian begitu seterusnya sampai kemudian didapat EI-nya berapa di ujung? 1, Bu. 1,00. 1,0 ya. 1,0. Oke. Itu untuk metode tanpa batasan seragam. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin dari saya izin bertanya, Bu. Ya. Kan tadi kan ini nilai E itu dikatakan artinya tingkat pertumbuhan kan, Bu. Nah, itu saya masih bingung, Bu, kenapa dibilangnya tingkat pertumbuhan sedangkan E itu kan T besar dibagi T gitu. Mungkin kayak perbandingan masa mendatang dan masa mendatang sama masa sekarang. Kenapa yang tadi kita hitung kayak yang 1,76 itu dikatakan tingkat pertumbuhan gitu, Bu? Ini bisa jawab? Ini yang lainnya kok nggak ada suaranya ya? Menyimak nggak nih? Agak terputus tadi ya, Alvin, suaranya. Bisa diulang nggak? Oh, ini, Bu, terkait yang E-nya tadi itu kan E kan artinya tingkat pertumbuhan. Sedangkan yang tadi kita dapatkan itu E itu didapat dari O besar I dibagi O kecil I atau D besar D dibagi D kecil D gitu, Bu. Nah, kenapa kok bisa dikatakan itu pertumbuhan gitu, Bu? Sedangkan itu kan hanya kayak perbandingan hasil survei gitu, Bu. Mungkin dari O kecil kan berarti yang OI kecil kan artinya total origin gitu, Bu. Sedangkan OI besar itu berarti total yang kita survei, namun bisa jadi di luar zona atau yang kayak tadi dibahas sama Kang Adi berupa kapasitas maksimumnya kayak gitu. Kenapa itu bisa dikatakan pertumbuhan gitu, Bu? Tingkat pertumbuhan maksudnya. Oke. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab? Tadi itu kan E adalah tingkat pertumbuhan. Itu didapat dari total pergerakan ya. Total pergerakan pada masa mendatang di daerah kajian dengan atau total pergerakan existing dibagi dengan total pergerakan existing ya. Betul gitu? Iya, Bu. Tadi kan kalau yang kita hitungkan 1,76 itu tadi E kan, Bu, berarti? E. Nah terus didapat dari Jumlah ya total jumlah pergerakan
Jumlah ya, Total pergerakan baik awal maupun akhir dibagi dengan total pergerakan awal atau akhir di daerah yang ditinjau. ya betul Bu. Nah itu Bu, kenapa bisa Kenapa dikatakan dinamakan pertumbuhan faktor gitu? pertumbuhan? Ya. Ada yang tahu nggak? Kalau saya sih belum dapat jawabannya ya. Karena dari rumusnya seperti itu, tetapi kenapa dia disebut tingkat pertumbuhan? Nanti saya akan cari dulu referensinya ya. Tapi yang pasti dalam hal ini dengan metode ini dia menyebutkan bahwa E adalah tingkat pertumbuhan, di mana E itu adalah total pergerakan di daerah yang ditinjau. Gimana? Jadi bingung nih. Total pergerakan dibagi dengan total pergerakan kan sebetulnya. Ya Bu. Ya, cuma yang satu adalah total pergerakan awal ataupun akhir secara keseluruhan, sedangkan yang di bawahnya adalah pembaginya adalah total pergerakan pada masing-masing zona, baik zona tujuan maupun zona asal. Gitu ya. Iya Bu, betul. Oke. Ya, nanti kita sama-sama cari ya. Kita bahas lagi minggu depan untuk yang ini. Izin mungkin Bu menanggapi Ya, yang silakan. Kang Afif. Ini kalau saya punya bayangan gini sih. Saya ambil satu kasus itu katakan zona 4 itu pusat perbelanjaan gitu Bu ya. Nah, pusat perbelanjaan itu kan kapasitas maksimumnya katakan kita survei ke ketersediaan parkir dan lain-lain sesuai dengan database yang ada di pusat perbelanjaan itu misal 420 gitu ya. Ada 420. Nah, ternyata pergerakan yang menuju ke situ itu ada 210. Nah, kenapa tadi disebut E itu adalah pertumbuhan ketika pergerakan sudah diprediksikan mencapai kapasitas maksimum, artinya kan sudah ada sudah mengalami proses bertumbuh ya, berkembang, bertambah sehingga itu diprediksikan di waktu ke depan. Jadi perbandingan antara puncak pertumbuhan itu dinilai dengan kapasitas maksimumnya dengan realitas saat ini pergerakan baru 210. Makanya E-nya itu didapatkan 2. Misalkan saya ambil contoh 420 dan 210. Mungkin kasusnya seperti itu Bu yang terbayang oleh saya, kenapa di situ disebut pusat disebut indikator tingkat pertumbuhan Pertumbuhan. ya, karena Ya. sudah mencapai ke kapasitas maksimumnya gitu Bu. Kapasitas maksimum untuk yang besar ya. Iya, B besar atau O besar. Ya, artinya dia sama-sama daerahnya tetap sama gitu, cuma kondisinya yang berbeda gitu ya. Betul Bu, betul. Seiring berjalannya waktu kan dia sudah mencapai kapasitas maksimumnya, berarti sudah bertumbuh gitu Bu. Nah, indeks pertumbuhan itu dilihat dari pergerakan di masa ini dibandingkan dengan masa yang akan datang itu diprediksikan sampai dengan maksimumnya gitu. Sampai dengan maksimumnya. Itu sih Bu yang terbayang oleh saya kenapa disebut tingkat pertumbuhan. Iya. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Atau ada lagi yang lainnya mau memberikan pendapatnya? Jadi kan di sini ada dua matriks ya. Ada dua matriks yang kondisi existing dan matriks yang kondisi mendatang. Di mana matriks kondisi existing itu di mana matriks kondisi mendatang itu dia E-nya 1, tingkat pertumbuhannya 1,0 gitu. Hasil akhirnya ya. Tadi siapa yang bertanya ya? Afif bukan? Dali. Afif Bu. Yang mana Bu? Afif. Tingkat pertumbuhan. Oh ya, saya Bu.
Afif, gimana Afif? Nanti kita sama-sama cari, ya kita diskusikan lagi minggu depan. Sebelumnya terima kasih untuk penjelasan dari Kang Adi, Kang. Mungkin bisa terjawab ya kan dari Kang Adi kalau misalkan kita asumsikan yang O besar itu merupakan kapasitas maksimum di mana itu jika terjadi di masa depan gitu kan maksimumnya kayak gitu. Cuman jadi muncul pertanyaan baru tuh kalau misalkan anggapannya itu kapasitas maksimum, nah di MAT mendatangnya itu kan berarti terlihat kan tadi kayak OI kecilnya zona 1 itu 52. Nah, berarti sudah melebihi dari OI besar yang sebelumnya 300 gitu. Iya betul ya. Ke sana. Walaupun pada akhirnya dia akan sama jumlah pergerakannya gitu. Iya. Jadi intinya dari ini adalah nanti pada saat yang mendatang jumlah pergerakannya akan sama gitu. Baik yang dia secara keseluruhan maupun di antar zona. Kalau Anda hitung di situ kan dia sama-sama 1620 ya. Iya, Bu. Sehingga kondisinya udah balance gitu, udah mencapai maksimum gitu. Dengan dia mencapai maksimum, maka jumlah pergerakan yang tersebar adalah seperti itu. Itu arti, tapi dia tidak bisa melewati dari 1620. Tapi di tiap komponen atau di tiap zonanya, dia bisa lebih dari itu. Lebih dari yang ditetapkan awal. Tapi artinya kan ada yang lebih, ada yang kurang juga ya. Iya, Bu. Kalau di total Tergantung dari sebarannya. setiap zonanya itu ada yang sudah melebihi, ada yang memang belum melebihi dari OI besar. Iya. Oke. Ya, itu saja untuk hari ini ya. Selanjutnya, tugas mandiri Anda hari ini adalah dilihat topik 8. Ya, dilihat topik 8. Anda desain bentuk dari metode langsung. Ya, Anda desain bentuk dari metode langsung untuk wawancara di tepi jalan dan wawancara di rumah. Anda buatkan butir-butir kuesionernya. Ya, jadi apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk mendapatkan data dari jumlah pergerakan ini. Itu ya. Ya, Bu. Setiap orang, saya sih harapan saya masing-masing berbeda gitu pertanyaannya ya. Minimal 5 pertanyaan ya, karena kuesioner tidak perlu banyak-banyak gitu. Kemudian, ini kan Anda semua sudah punya zona kan ya? Paling rendah zonanya ada berapa? 5 atau ada yang 3? Kalau ada yang 3, zonanya Anda tambahkan lagi jadi 5 ya. Baik, Bu. Kalau yang lebih dari 5, yang digunakan 5 saja. Ya. Kemudian, jadi yang pertama Anda perbaiki jumlah zonanya. Nanti akan kita lakukan untuk metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung yang perlu Anda lakukan adalah menyusun list pertanyaan minimal 5 setiap orang dengan tiap butir pertanyaannya itu mengacu pada referensi. Jadi Anda cari referensinya tiap butir pertanyaannya apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda buat di topik 9 ya. Anda buat metode tanpa batasan seragam. Anda prediksi saja jumlahnya berapa, kemudian sebarannya itu berapa, Anda prediksi saja ya. Kemudian dibuat matriks asal tujuan sekarang dan matriks asal tujuan yang akan datang. Itu ya. Ada pertanyaan tidak? Baik, Bu. Ada pertanyaan? Dari
Dari saya cukup, Bu. Bu, saya izin bertanya, Bu. Itu untuk yang tanpa batasan seragam kan tadi kalau yang tabel tuh buat dapat E, berarti itu tuh sampai yang T besar ID ya? Sampai dikali itu. Ya, ada 2 matriks yang di slide 4 itu ya. 2 matriks yang Anda buat ya. Di slide 4. Oh, yang 2 matriks saja. Jadi nggak yang TID sama dengan TID kali E, nggak ya? Nggak pakai itu. Ya, itu rumusnya kan seperti itu ya. Benar nggak? Oh, iya. Yang TID sama dengan TID kali E itu untuk dengan satu batasan di slide 6. Oh, iya. Baik. Ini yang slide 3. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan dibilang untuk zonanya ada 5 ya, Bu. Berarti untuk yang matriks ini ditambah juga zonanya ada 5 gitu, Bu. Gimana? Minimal zona yang Anda punya itu 5 ya. Jika misalnya Anda sudah punya 3 zona, berarti tambahkan 1 zona lagi. Gitu. Baik, Bu. Untuk dibuatkan matriksnya. Berarti untuk matriks itu minimal 5 gitu ya, Bu? Minimal 5, ya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Tapi zonanya mengacu ke zona yang sudah Anda kerjakan ya, di tugas sebelumnya ya. Baik, Bu. Jadi zonanya bisa Anda tulis misalnya tadi kecamatan apa gitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi tadi pertama adalah Anda tentukan jumlah, Anda tentukan zonanya. Dan yang kedua adalah Anda susun pertanyaan untuk wawancara, minimal 5 pertanyaan setiap orang, kemudian dituliskan juga referensi dari pertanyaannya. Kemudian yang ketiga adalah Anda buat matriks asal tujuan. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Oke, dikumpulkan nanti jam 12 ya, saya buatkan tempatnya, dikumpulkan jam 12. Sudah cukup jelas? Sudah, baik. Oke, kalau sudah cukup jelas, sampai sini saja pertemuan kita dari ini.